Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini tentang kolam renang lagi ya. Ini kolam renang ini airnya sudah sedikit keruh. Biasanya kalau keruh seperti ini kita biasa menggunakan dosis sedikit lebih tinggi dari biasanya ya. Ini memang sudah agak telat saya ngecek kolam ini, jadi ya sedikit berkeruh, tapi keruhnya tidak terlalu nampak di video ini ya. Tapi kalau untuk yang biasa melihat air jernih itu akan terlihat sekali kekeruhan air ini. Untuk kalau sudah terlanjur keruh seperti ini ya, kita biasa menggunakan ada kaporit bubuk, ada kaporit pasir, ada kaporit tablet ya. Itu yang kita nyebutnya kaporit pasir ya, karena bentuknya seperti pasir. Nah ini yang pasir ini baunya lebih menyengat daripada yang bubuk atau tablet ya. Disarankan menggunakan masker. Untuk kolam ini panjangnya ada sekitar 20 meter, kira-kira panjang 20 meter, lebarnya 3 meter, kedalamannya itu kira-kira 2 meter. Itu kubiknya saya kurang begitu tahu ya. Tapi untuk ukuran kolam ini biasa kalau misalkan udah terlanjur keruh gini, kita kan menggunakan dosis sedikit lebih tinggi. Itu untuk yang pasir, untuk yang kaporit pasir ini kita biasa menggunakan 6 panci. Jadi 6 panci ini sekitar setengah liter ya. Berarti kita menggunakan 3 liter untuk kaporit pasir atau kaporit bubuk ya. Nah ini kita menyebutnya kaporit pasir karena ini yang bubuk seperti ini ya, dia memang benar-benar seperti tepung. Itu untuk mempercepat penjernihan air. Sama juga kaporit tabletnya kita kasih 10 di kolam atas 10. Nah nanti kita di balasing tank juga 5, jadi 10 dibagi 2 ya, di kolam sama di balasing tank. Nanti kita video di balasing tank. Jadi untuk penaruhan kaporit ya, diusahakan menyebar ke semua area kolam ya, dibagi rata gitu. Nah ini air dari balasing tank ya, ini sudah sedikit banyak sampah, belum kita bersihkan. Nah tadi untuk kaporit tabletnya itu 5 tablet ya, satu bungkus ini isinya 5 tablet, di atas 5, di balasing tanknya 5, jadi 10 dibagi 2 ya. Nah setelah itu kita tunggu paling cepat itu 4-7 hari. Nah kita disitu baru melihat hasilnya. Nanti kalau setelah 4-7 hari kita bisa sedot untuk endap-endapan yang di bawah itu. Nah nanti kita akan tunggu lagi untuk 4 hari ke depan ya, 4-7 hari ke depan. Nanti kita akan sambung videonya. Oke, simak terus videonya. Ini hari ke-5, karena hari ke-4 kemarin nggak sempat kesini. Ini terlihat debu-debu sudah turun ya, airnya juga udah biru jernih sekali. Jadi kita akan melakukan penyedotan. Ini cuacanya itu panas ya, jadi hasilnya tidak terlalu kelihatan ini untuk di kamera ya. Saya juga burem ini lihat HP karena panas.
Untuk yang area sini sih nggak tahu ya kelihatan kayak itu di kamera, tapi ini yang saya sedot ini warnanya hitam karena debu. Ini titik-titik terakhiran. Nah itu mungkin ada bedanya, itu yang sebelah situ tadi udah, yang sini belum. Ya memang kita nyedot ini tidak sampai air hijau gitu sih, tidak pernah ya, karena kita di sini perawatan rutin. Ini untuk penyedotan begini itu bisa sebulan sekali ya. Nah ini udah selesai nih ya. Nah ini udah selesai ya. Nah ini udah selesai ya. Ini air terlihat biru sekali. Kotoran-kotoran yang di situ tadi hitam juga sudah hilang semua. Nah memang cara saya merawat kolam itu seperti ini ya. Jadi cukup menggunakan kaporit saja, tapi mesti rutin gitu. Kecuali air itu sudah hijau, sudah tidak teratasi menggunakan kaporit, yaitu mesti menggunakan PAC, ada HCl, ada macam-macam obat gitu. Supaya apa? Supaya cepat gitu. Tapi kalau untuk perawatan rutin sih saya cuma menggunakan kaporit saja. Jadi ada kaporit tablet, ada kaporit bubuk gitu ya. Nah seperti biasa ini. Jadi yang video di awal itu saya kasih kaporit itu sudah 5 hari ya, tapi sudah habis gitu. Biasanya itu ya kalau habis disedot begini ya kita kasih lagi gitu, kasih satu kotak lagi gitu ya, satu box ini isinya 5, nyebar aja ya. Itu 1, 2, biasa ini yang atas pecah, 3, 4, 5. Nah seperti itu. Ini untuk kaporit ini bisa seminggu, jadi naruhnya itu bisa 2 minggu sekali. Satu beginian ini, satu kolam renang, supaya air itu tetap jernih ya. Jadi ya seperti itu, memang kita perawatannya cukup menggunakan kaporit. Jadi kalau dirasa kita naruh kaporitnya itu telat, air itu akan hijau. Jadi kita dosis kaporitnya itu gede sedikit, tunggu 5 hari ya seperti ini. Lalu kotoran sudah mengendap, nah itu baru bisa sedot. Nah ini sudah selesai disedot ya. Jadi untuk di awal penyedotan tadi itu langkah pertama itu dibuka, ini pindah ke rinse, ini ditutup, ini dinyalain ya, yang penyedot ya. Ini yang penyedot, itu yang menuju ke kolam, itu yang menuju ke got. Nah inget-inget nih perkataan saya, setelah disedot yang di filter ini bisa ke backwash dulu, supaya sisa-sisa yang disedot yang dari kotoran kolam itu bisa terbuang ya, di backwash selama 1 menit. Nah setelah selama 1 menit dikira bersih, baru yang menuju kolam ini dinyalain, baru ini pindah di filter. Nah setelah ini pindah ke filter, air sudah mengalir ke menuju kolam. Ini yang ke tujuan pool ya, ke tujuan kolam. Ini yang ke got. Nah yang ke got itu baru bisa dimatikan. Nah setelah dimatikan, ini yang tadi posisi vakum nyala dimatikan. Nah ini yang dari balancing tank. Balancing tank itu kalau misalkan air dari kolam tumpah, itu menujunya di tangki dulu, itu namanya balancing tank. Nah ini balancing tanknya dulu ya, seperti ini nih. Nah ini balancing tanknya ya, seperti ini nih. Nah jadi dari sini nyedot ke kolam ini, baru ke filter, dari filter terus naik. Nah kira-kira seperti itu untuk kolam. Itu rata-rata sama ya, karena
susunannya saja, kadang yang beda, kadang ada yang 4 sejejer begitu, kadang ada yang 5 sejejer begitu, macam-macam, tapi pada intinya sama aja. Oh ya, satu lagi, ini untuk kalau habis disedot kan balancing tank kan, kalau misalkan nanti kekuras ke atas kan balancing tank jadi habis. Nah, kita mesti isi air pump dulu ke balancing tank supaya nanti jika di sini disedot buat ngisi kolam ya, karena tadi habis disedotkan kolam pasti airnya berkurang, jadi biar ngisi ini sembari si itu sedot gitu. Tapi kita mesti tunggu karena nanti ada air toren di atas tekor, ada air habis, macam-macam ya, jadi kita mesti ditunggu itu, karena kalau misalkan tekor itu pompa akan nyala terus ya, pompa dorong sanyo itu akan nyala terus. Nah itu jadi kita mesti tunggu. Itu berlaku untuk tempat lain ya, karena di sini balancing tanknya gede gitu ya, sampai sana itu ya kemungkinan sih cukup gitu, pasti cukup lah. Kalau saya nyedot itu nggak banyak sih, itu pasti cukup. Nah tapi untuk menjaga-jaga supaya air tekor ya pasti kita isi gitu, karena di dalam ada pelampung sih. Jadi kalau misalkan nanti air sudah penuh akan mati sendiri pengisian air ya. Nah mungkin cukup sekian ya video dari saya ya, semoga cukup bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video saya. Salam ngoprek sendiri, terima kasih, matur suwun.